ya akan bentar. Bunda Ica. Salam. Bunda. Beres. Sudah bisa dilihat itu Bu, Bapak Ibu Bisa, sekalian? Pak. Bisa. Ya, Bisa. sudah bisa dilihat paparannya ya? Ya, mutu guru. Mutu guru. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini riwayat singkat saya. Sekarang saya di rumah saja, ya, ngurusin rumah makan, bagus. Pak, ya Pak. Iya. Dan saya juga punya lembaga kecil-kecilan, yaitu Kiwari untuk Learning Center, untuk ketemu dengan para guru, kepala sekolah maupun pengawas di beberapa tempat, terutama para asesor yang membantu pemerintah untuk melakukan visitasi ke sekolah-sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan standar nasional pendidikan untuk GTK paling enggak itu regulasinya seperti ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Walaupun sebelumnya ada Undang-Undang Sisdiknas, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas ada membahas mengenai standar guru, standar GTK, tetapi lex spesialisnya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Turunannya ada PP 19 sebagai kelanjutan dari PP 74, yaitu tentang guru, ada Permendiknas tentang standarnya, dan untuk jabatan fungsional ada Permen Pan RB. Saya prolog dulu sini dulu, ya. Lakukan refleksi. Di sesi pertama kemarin itu ketika Pak Edi, ada teman kita pengawas dari mana di Sukabumi mempertanyakan bagus ya. Ya. Ada kekurangan guru di satu sekolah, apalagi kalau bicara linearitas, maka kita nampak bolong di sana sini. Saya ingin refleksi dulu dari sini. Coba kita lihat, ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kualitas guru kita berdasarkan UKG yang pernah kita sama-sama lakukan. Kita lihat ada yang skornya cuma 10 dari 100. Tetapi juga ada yang skornya 100 dari 100. Artinya benar semua itu jawaban. Tetapi rata-rata kalau kita lihat, itu ada pada sumbu di tengah ini. Yaitu hanya 49 sampai dengan 55. 55 itu sudah menurun di sini. Ya, atau kita dijadikan parameter sebagai kualitasnya seperti begini yang kita miliki. Ini bukan kata saya, walaupun ketika saya jadi dirjen, ini yang kita lakukan. Di negeri ini baru sekali dilakukan uji kompetensi guru secara masif, secara massal, secara hampir disebut dengan sensus. Karena 94,1% dilakukan dari ujung negeri sampai ke ujung negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita lakukan. Dan ini hasilnya. Ketika itu, saya berlaku seperti seorang dokter. Kalau untuk mencari obat ketika orang sakit, maka perlu dilakukan diagnosa. Perlu dilakukan pengecekan darah. Kreatininnya berapa, gula darahnya, kolesterolnya seperti apa. Ini yang kita lakukan. Baru dari sini kita lakukan treatment untuk perbaikan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, distribusi peserta UKG nampak seperti begini. Ya, saya lanjutkan. Ini sebelum menjadi guru, sebelum lulus, guru-guru kita yang kuliah di UT, ya, sebelum lulus dan setelah lulus tidak ada perbedaan dari segi kemampuan.
Ini juga demikian. Ini adalah nilai apa ini? Ini nilai kompetensinya, ini nilai pedagoginya, nampak nilai rata-ratanya seperti begitu. Coba kita lihat, menjadi guru setelah lulus dengan menjadi guru sebelum lulus, mereka yang ikut peningkatan kompetensi juga tidak nampak jauh berbeda. Ini terlihat ya rancu karena populasinya sedikit. Demikian. Bapak Ibu sekalian, ini juga coba kita lihat. Ini saya ingin menjawab kemarin karena saya tidak bawa datanya. Saya sekarang bawa data. Kenapa di daerah-daerah tertentu kok kekurangan guru? Padahal Bapak Ibu sekalian, produksi guru itu produksi yang sangat masif. Coba kita lihat, orang yang mengambil pendidikan untuk calon guru, tahun 2015 berapa ribu? 283.000. Ya, jadi sebenarnya anak-anak kita niat untuk menjadi guru itu banyak sekali. Ini terjadinya kapan? Terjadi setelah undang-undang guru diberlakukan. Setelah tunjangan profesi diberlakukan. Coba kita lihat peningkatan yang sangat signifikan. 137.000, 164.000, sampai ke sini saja 283.000. Artinya apa? Minat menjadi guru itu sangat besar dari anak-anak kita. Ini melampaui minat menjadi dokter. Coba kita lihat di sini. Ekonomi masih nomor 2, teknik nomor 3, ya, sosial, kesehatan itu 1, 2, 3, 4, ke-6. Tapi Bapak Ibu sekalian para pengawas, ini contoh ya, lulusan perguruan tinggi kita, 37% itu adalah untuk jadi guru. Keren kan Pak? Keren. Keren. Jadi anak-anak kita tuh minat untuk jadi guru sangat tinggi. Tapi ini coba lihat ya. Ini pendidikan Pak. Ya. Meningkat dari 2010 begini kan? Ya. Yang untuk jadi guru mana kalau kita lihat per mata pelajaran? Pendidikan guru sekolah dasar. Ya karena memang sekolah dasar juga paling banyak kan? Paling banyak, ya. PGSD itu paling banyak diperlukan kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, kenapa di daerah saya kok nggak ada guru? Ya, padahal lulusannya ratusan ribu. 12 saja 283.000. Ini 37% dari lulusan perguruan tinggi kita adalah guru, calon guru. Kalau kita per subjek, per jurusan PGSD, bahasa Inggris nomor 2, ya kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan tadi, ini saya sampaikan sebuah paradoks, sebuah satire, sebuah kenyataan sebaliknya. Lulusan begitu tinggi, lulusan begitu banyak, tetapi setiap tahunnya tidak dapat bekerja di bidangnya. Ini karena antara harapan dan kenyataan ternyata jauh berbeda. Ya, apalagi untuk lulusan untuk prodi-prodi tertentu sangat ketat. Jadi lulusannya banyak, Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak dapat bekerja. Kenapa tidak dapat bekerja? Tidak banyak anak-anak lulusan pendidikan itu mau kerja di daerah Sukabumi pedalaman sekalipun. Di daerah Pelabuhan Ratu, orang-orang Jakarta nggak mau kerja di situ. Lulusan UPI nggak mau kerja di situ. Maunya di Kota Bandung. Maunya di daerah Pak Gus, di DKI.
Ya, Ya kan Pak Agus? ya betul, Dok. Di daerah Pak Agus pun kalau ditempatkan di Pulau Seribu, Nggak mau. nggak mau. Yang jawab bukan saya, Agus. Ini yang saya katakan sebuah ironi, sebuah paradoks. Ya, saya ingin menyampaikan ini dulu. Apalagi kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah jurnal ekonomi ya yang terbit tanggal 2 Mei tahun 2018 yang mengatakan double for nothing. Ini sebuah sindiran, sebuah satire dari dunia internasional. Kepada siapa? Kepada kita. Ternyata gaji guru naik. Di satu sisi membuat kita tersenyum, membuat kita berbahagia. Kan begitu kan Bapak Ibu? Apalagi Pak Agus. Bukan double, triple. Karena Pak Agus itu berbeda gajinya dengan pengawas di daerah lain. Betul kan Pak Agus? Betul, betul. Betul. Bukan double, triple mungkin 5 kali lipat. Bisa jadi, ya, karena DKI Jakarta. Tetapi ada sindiran dari dunia internasional, double for nothing. Ketika gaji naik, ternyata mutunya tidak naik. Itu ditunjukkan dengan hasil kita di dunia internasional. Kita dipermalukan oleh dunia internasional, bukan oleh kita sendiri. Hasil PISA, hasil tim, kita di bawah. Ya, nah, kita suka dibanding-bandingkan dengan negara Finland. Finland bagus. Finland itu seupil, Pak. Lebih gede Jawa Barat daripada Finlandia. Dan homogen di sana. Kalau kita dibandingkan dengan Singapura, Singapura itu lebih kecil daripada Jakarta. Satu hari ke ubek itu. Jakarta dari ujung ke ujung, satu hari belum tentu ke ubek. Ya, homogen mereka. Kalau Indonesia yang dijadikan sampelnya Jakarta, kita menang. Ya, tapi di daerah binaan Bapak Ibu sekalian masih jauh. Ini saya tadi mengatakan sebuah refleksi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Prof. Muklas, apa yang disampaikan oleh Pak Budi, oleh Bu Ice. Komponen penilaian akreditasi, walaupun judulnya Bapak dan Ibu ini pelatihan kompetensi NSP, tapi ujung-ujungnya kan Bu Nini udah senyum tuh. Ya kan? Ke akreditasi, menyiapkan sebuah siasat. Siasat itu bukan jelek. Betul kan Pak? Ya. Siasat itu strategi. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita memotret sekolah dari akreditasi. Saya katakan siasat itu tidak jelek. Bagus. Karena sebuah strategi bagaimana cara untuk membantu sekolah-sekolah kita. Betul? Madrasah, karena di antara teman-teman ada pengawas dari banyak Pak. Banyak. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang belajar, sedang mengetahui bagaimana strategi itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya siasat untuk membantu sekolah-sekolah kita agar meningkat mutunya. Karena kalau tahu rahasianya, tentu Bapak Ibu akan tahu juga bagaimana memperbaiki untuk mencapai tujuan. Itu namanya siasat. Strategi. Siasat kadang-kadang diterjemahkan negatif, bukan. Ya, positif. Ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian kayak gini. Ya. Ini saya mengulang kembali karena Bu Nini juga barusan menyampaikan. Iya. Bapak Ibu sekalian, selama ini kalau boleh saya sampaikan, kita melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa? Mengakreditasi sekolah
mengakreditasi sekolah dengan menilai, dengan mengevaluasi berdasarkan standar. Itu ada yang tidak fair. Karena sarana di sekolah di Jakarta saja, sekolah penabur dibandingkan dengan sekolah di Pulau Seribu, itu nggak bisa dibandingkan. Betul? Betul, Iya. betul. Sarananya nggak bisa dibandingkan. Walaupun ada standar sarananya. Ya, boleh jadi guru di Kepulauan Seribu sarananya lebih rendah daripada di DKI, di Jakarta Selatan, di SMA 70. Tetapi strategi atau kompetensi guru di Pulau Seribu lebih tinggi daripada di Jakarta Selatan. Bisa itu terjadi? Bisa, bisa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun ini kita mengubah dengan cara tidak mengukur lagi 8 standar, karena 8 standar itu ada yang belum dikerjakan, ada yang belum sampai di sekolah apapun oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kita mencoba menggantinya dengan yang disebut dengan performance based atau principle based ketimbang role based atau berdasarkan standar. Oleh karena itu kita bagi dua. Garis kuning ini adalah mengukur performance. Bapak Ibu, saya sering mengatakan ada black box di sekolah itu. Black box-nya apa? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sekolah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada proses pembelajaran di sekolah. Yang kita tahu adalah pagernya bagus, gedungnya bagus. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Betul, Pak. Ketika pengawas datang, barang itu ada. Ketika asesor datang, yang di list ada komputernya, ada labnya, ada perpustakaannya, ada semua itu. Tapi ketika asesor pulang, barang itu ikut pulang, Pak. Karena pinjem dari tetangga sebelah. Komputer pinjem dari lembaga kursus. Ada seperti itu? Ada. Dan saya temukan. Oleh karena itu, yuk kita ubah. Yang pertama adalah membagi dua 8 standar itu. Biar fair. Pertama, kelompok yang di bawah ini, biaya, sarana prasarana, penilaian, kurikulum, dan guru. Itu kita sebut dengan compliance base. Datanya data sekunder. Dari mana? Dari Dapodik, dari EMIS untuk Kemendag, atau dari Penjaminan Mutu Pendidikan, dari LPMP. Semua data itu ada di data kita. Secara apa contohnya guru? Kualifikasi guru. Nggak usah ditanya lagi. Berapa jumlah yang berkualifikasi S1, berapa yang D3, berapa yang belum S1, nggak usah. Itu data itu ada di Dapodik. Berapa rasio guru siswa? Nggak usah ditanya lagi. Itu ada di dalam Dapodik. Yang kita perlu tanya, kalau dari guru, bagaimana keterlibatan guru dalam KKG, MGMB? Bagaimana guru mengembangkan profesinya? Nggak usah ditanya lagi apa sudah punya sertifikat atau belum. Nggak usah. Karena itu ada di dalam Dapodik. Bapak Ibu, untuk dapat tunjangan profesi, mengisi Dapodik. Nanti Dapodik menentukan berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, ketemu rasio. Kalau rasionya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tunjangan profesi nggak dapat. Itu adanya di mana? Di Dapodik. Itu yang kita sebut dengan compliance. Kita sekarang ke depan akan berusaha untuk mengukur
komponen-komponen hanya 4. Yang pertama mutu lulusan, yang sudah dibahas oleh Pak Budi. Yang kedua proses pembelajaran, yang sudah dibahas oleh Bu Ica. Dan yang ketiga adalah mutu guru. Sekali lagi, mutu guru bicara ada 2. Satu masuk compliance, yang kedua masuk ke dalam performance. Bagaimana cara guru ngajar di kelas? Bagaimana cara guru mengembangkan profesi? Keterlibatannya seperti apa? Karyanya seperti apa? Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam data Dapodik. Dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Jadi ini yang kuning ini yang disampaikan oleh Prof. Muklas, datanya data performance. Datanya data primer. Bapak Ibu para asesor harus datang ke sekolah dengan melihat sendiri, bukan melihat dokumen saja, tetapi juga melihat bagaimana cara guru mengajar, mendiskusikan dengan guru. Itu adalah tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh para pengawas. Betul kan Bapak Ibu? Betul, Pak. Jadi komponen penilaiannya seperti begini. Yang berikutnya adalah, ini saya ingin sampaikan ini, karena tadi Bu Nini, ya, di paparan yang lalu Pak Agus, nggak Ya. ada ini. Ada ya. Ya, saya sertakan sekarang, nanti Pak Agus wajib share. Ya. Pengawas yang lalu, yang minggu Ya. lalu, ya. Ya. Oke. Jadi mutu lulusan ada 11, proses pembelajaran ada 7, mutu guru ada 4 yang inti, karena Bu Nini barusan bilang masalah yang inti dan khusus kan. Terus manajemen ada 13, ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk SD ada kekhususan 1. Bermutu. Bagaimana guru merancang tematik? Nah, kita ukur di situ. Jadi untuk SD, butirnya sekarang hanya 36. Tempo hari berapa? 119 ya. Ya 120 lah gitu. PMP berapa? 660. 600 ya. Bagaimana repotnya sekolah coba? Iya. Ya? Mengisi data dari ujung ke ujung. Kita sedang memikirkan ke depan, ini kemungkinan tidak diperlukan lagi. Cukup ada di dalam dashboard dengan big data. Ya, betul. Ya? Betul. Kalau sekarang zamannya begitu. Betul. Dapodik itu sebagai induknya, tetapi ada induk semang yang paling tinggi, yaitu big data. Iya. Kapan itu kita sedang merancang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian untuk SDMI 30 berapa? 6, SMP SMA 35, SMA 44 dan SLB 40. Ibu Nini ini mancing saya ini. Terawang, Pak. Di Terawang, udah tak serahkan aja gitu ya. Yang ini Bapak Ibu sekalian, yang 11.7, ini kan 11.7, ini juga 11.7 kan, ini 11.7. Itu adalah butir-butir inti. Apa yang disebut inti? Mengukur hal yang sama untuk semua jenjang. Yang khusus adalah kekhususan di jenjangnya masing-masing. Minggu yang lalu ada pertanyaan, kenapa SMP dan SMA tidak ada kekhususan? Tidak ada kekhususan SMP SMA. Umum saja. Sedangkan SD ada. Kami berpikir di SD ada tematik. Itu harus diukur khusus untuk tematik. Sedangkan SLB, ya namanya juga SLB ya. SMK, namanya juga SMK. Tentu ada butir-butir kekhususan seperti bagaimana kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kan itu di SMA enggak ada. Sampai sini?
Sekarang aspek mutunya. Saya ingin sampaikan aspek di dalam setiap komponen. Kita temukan ada 5 hal. Bagaimana mengukur guru itu. Mengukur mutu guru. Sama ini. Untuk mutu lulusan juga sama. Untuk pembelajaran juga sama. Untuk manajemen sekolah juga sama. Yang pertama adalah indikator. Ada indikatornya. Kalau tidak salah, Bapak dan Ibu ingin memperdalam indikator sekarang kan setelah ini kan? Iya. Oh, Menerawang. Menerawang. Saya bilang itu siasat. Itu strategi agar sekolah-sekolah binaan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Iya, Kan? iya. Gitu ya, Bu? Plus, Saya memandang ini sebuah hal yang positif. ada plusnya. Iya, nggak ada negatifnya. Saya nggak pernah berpandangan negatif. Apalagi sama Pak Agus, orawannya. Siap. Sama pengawas nggak berani saya. Soalnya saya masih punya cucu. Anak sudah nggak ada di sekolah. Cucu saya di sekolah. Ntar di apa? Kalau orang Sunda bilang di Cirian gitu. Ya, oh ini nih cucunya Pranata nih. Enggak gitu. Jadi yang pertama ada indikator, kedua ada pernyataan, ketiga itu ada capaian kinerja, yang keempat ada pembuktian kinerja, dan yang kelima adalah kesimpulan dan syarat. Ini untuk semua komponen sama. Mari kita lihat satu-satu. Contoh ini. Indikatornya adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Tidak ada indikatornya 70% guru sudah S1. Tidak ada, Pak. Tidak ada indikatornya sarananya bagus. Tidak ada. So di Lenteng Agung, Pak Agus nih. Ya. Daerahnya Pak Agus. Ya. Di Lenteng Agung ada sekolah di pinggir jalan yang arah Depok, Jakarta. Ya. Akreditasinya A. Tetapi antara atap dengan benteng jaraknya cuma setengah meter. Ya, akreditasinya A. Lingkungannya sangat kotor. Itu daerah Pak Agus itu. LPMP. Bukan. LPMP. Oh, yang Lenteng Agung ya, iya. Ya, sekolah-sekolah. Ya. Jadi melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Itu indikatornya. Bagaimana pernyataannya sekarang? Saya kasih contoh. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Izin saya minum dulu, Pak Moderator. Bangga, silakan. Saya juga izin. Ya, enaknya rapat begini nih. Anda kan nggak tahu saya pakai celana panjang apa enggak kan? Iya. Padahal saya tahu Pak Agus tuh pakai sarungan itu. Ya. Jadi pernyataannya guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan wawasan. Nah, capaian kinerjanya apa? Untuk melihat itu berlaku, itu tercapai apa tidaknya apa? Ini 1, 2, 3, 4. Tidak lagi ya dan tidak. Tidak lagi 20% melakukan. Tidak lagi 100% melakukan. Tidak ada persentase. Ya. Capaian kinerja pada level 4 ini tentu lebih kompleks cakupannya dibandingkan dengan level 3. Level 3 lebih rumit daripada level 2. Apa yang harus diukurnya? Tetapi level 1 adalah yang sederhana. Kita harapkan dikonstruksikan 2 lebih sederhana daripada 3, tetapi lebih kompleks daripada 1. Sehingga untuk mencapai 3,
itu lebih sukar daripada untuk mencapai 2. Ini yang kita sebut dengan leveling. Marking grade-nya kita buat. Contohnya apa? Mari kita lihat. Ini. Di level 1, guru melakukan pengembangan profesi berdasarkan inisiatif sekolah atau madrasah yang hasilnya belum berdampak, yang dalam bentuk kegiatan masih terbatas. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita kalau mau belajar masih karena atas suruhan kepala sekolah atau atas suruhan kepala dinas. Biasanya kelompok ini yang disebut dengan kelompok L4. Kalau pelatihan, L4 tahu kan bagus, Bu Nini? Ya. Lo laki. Ini guru spesialis pelatihan tetapi atas kedekatan dengan dinas pendidikan, kedekatan dengan kepala sekolah. Hasilnya belum ada dampak. Bagaimana ada dampak? Hari ini ikut pelatihan, minggu depan sudah ikut pelatihan lagi. Jadi guru ini adalah guru-guru spesialis ikut pelatihan. Ada di kita? Ada. Sudah sejak saya masih di SMA. Kita udah tahu. Guru-guru itu tidak pernah di tempat, tugas melulu karena ikut pelatihan. Tapi pelatihannya atas inisiatif sekolah dan madrasah dan belum ada dampak. Itu level 1. Yang level 2, guru melakukan pengembangan profesi atas anjuran atau himbauan. Ya, hasilnya sudah apa belum ini? Berdampak terhadap peningkatan. Sudah ada. Ya. Tetapi bukan inisiatif guru. Ya. Di KKG ini ada surat perintah saja. Ini zaman-zaman dulu, Pak. Ya. Bukan zaman sekarang. Zaman-zaman waktu Pak Agus masih jadi guru nih. Ya. 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 Bu Nini masih jadi guru. Ini yang nomor 2 nih. Iya. Nomor 1, nomor 2. Betul kan? Iya. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, coba disimak dulu nih. Level 1, level 2. Kira-kira ada perbedaan nggak level 1 dengan level 2? Ada. Iya. Nah, di sini belum ada dampaknya. Inisiatifnya inisiatif sekolah. Tapi ini sudah agak berbeda dikit. Kamu ikut dong anjuran. Mau ikut nggak apa-apa. Mau ikut bagus, nggak ada sanksinya. Sanksi bukan dari kepala sekolah atau dari sekolah, tapi sanksi dari alam. Dia tidak mau belajar, tentu dia pasti akan ketinggalan. 1 dan 2 bisa dibedakan Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya. Coba kita lihat level berikutnya. Yang 3. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Ini bukan zamannya Pak Thoyib nih. Iya. Ya kan? Pak Thoyib itu bukan sekarang, tapi Pak Thoyib zaman dulu. Iya, nggak pulang-pulang. Pak Bang Thoyib itu. Pak Thoyib dulu ini. Ya. Karena Pak Thoyib mendapat tugas saja. Ya. Tapi Pak Thoyib yang sekarang di sini. Mungkin di sini. Mari kita lihat. Atas inisiatif sendiri. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu sekalian para pengawas. Banyak nggak di antara guru-guru kita pada level 3 sekarang? Banyak juga. Banyak. Apalagi dengan COVID sekarang. Iya. Hampir semua guru pegang laptop. Paling nggak pegang HP. Betul kan? Iya. Iya, berhubungan dengan anak melalui apa? Melalui HP. Iya kan? Betul kan? Ya. Ya, Inisiatif sendiri berdampak terhadap peningkatan mutu. Ada nggak? Dan, ya toh,
dilakukan melalui beragam program bentuk kegiatan melalui diskusi antar sejawat. Di KKG, di MGMP, ya, dan seterusnya, belajar daring, mengikuti diklat seminar, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan membagi yang praktik. Ini penting nih. Saya sampaikan ini. Iya. Membagikan praktek. Tuh. Jadi ada poin-poin yang saya katakan, sekarang Bapak Ibu sekalian, kebanyakan guru ada pada level 3. Walaupun ada sebagian masih pada level 1. Masih ada. Tapi saya yakin nggak banyak sekarang. Ya, level 2 ya masih ada lah. Kami bayangkan bahwa guru ada pada level 3. Inisiatif sendiri, saya digabungkan oleh teman-teman guru di dalam grup WA Group. Mereka Masya Allah saya katakan, sudah sharing, sudah menggunakan kompetensi abad 21 melalui WhatsApp, melalui Facebook. Inisiatif sendiri dan dilakukan membagikan praktik baik kepada teman sejawat. Bapak Ibu sekalian, ini yang kami pikirkan di level 3 ini adalah level yang hampir umum zaman sekarang. Nah, karena hampir umum, saya katakan tadi di awal, saya sangat bahagia. APSI juga sudah melewati ini. Ya. Bayangkan Pak Agus, ya. Kenapa saya katakan APSI sudah melewati ini? Ini salah satu buktinya 485 saat ini kita bergabung. Ya. Di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, dengan alat masing-masing, kita bisa bertatap muka. Bayangkan Pak Agus, kalau pengawasnya nggak ngerti apa-apa. Benar. Iya. Nah, Pak Toyib, Tapang, Pak Toyib. Iya, Tapang, Pak. Nah, Tapang Kalimantan Barat kan? Kalimantan Barat. Iya. Bayangkan kalau pengawasnya tidak ada pada level ini, sedangkan guru yang saya katakan sekarang sudah di sini. Makanya saya, Bapak Ibu sekalian, saya angkat topi ke Pak Agus, Bu Nini, dan kawan-kawan. Ya, terima semua kasih. para pengawas sudah melampaui ini. Ini yang umum. Saya katakan bayangkan kalau pengawasnya tidak tahu apa-apa. Untungnya, saya katakan untungnya, COVID itu membawa bencana tetapi juga membawa berkah. Iya, benar. Iya kan? Iya. Ya, Pak Agus tidak perlu lagi di hotel. Iya. Ya, di hotel tuh ada biaya akomodasinya, ada transportnya. Sekarang yang penting punya 3, ada HP atau laptop, ada listriknya, ada kuotanya. Sangat murah. Ya, dan kita juga mengukur kompetensi guru seperti ini. Ya. Ini saya melihat ada 6 orang lagi masuk ke ruangan sekarang. Iya. Ya. Ada 6 orang menunggu itu di luar untuk masuk ruangan ini. Hostnya segera di approve tuh. Belum pakai nama yang sebenarnya, Pak. Mohon maaf. Oh, Bu Rosila begitu. Iya, Pak. Saya sudah infokan untuk merename. Oh, gitu. Jadi ada peserta yang belum terdaftar ingin masuk tapi nggak tertib, jadi supaya tertib aja, Pak. Iya. Bu Rosila, nama saya itu bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya saya Sumarna Surapranata. Iya, orang tapi manggil Pranata.
Tapi saya orang sakti bisa masuk. Mohon. Enggak, atas izin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Ini level 3. Ini level 4. Guru melakukan PKB atas inisiatif sendiri, hasilnya berdampak kepada teman sejawat. Ya, ada di sini mengembangkan dan menyebarluaskan melalui berbagai macam media. Tadi ini udah umum sekarang, jadi nggak usah susah. Pengawasnya melalui APSI sudah digenjot. Di level 4 ini sudah ada lebih. Kalau kita bikin kurva normal, maka yang itu yang ini, yang level 3. Ya, ada yang level 2, level 1, pasti ada dong. Namanya juga kurva normal, kira-kira seperti begitu. Mudah-mudahan skewness positif. Kita kurva itu cenderung ke kanan. Ya, positif atau negatif tuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3 ini saya ulangi lagi, kira-kira seperti ini levelingnya. 4 pasti agak susah, sangat susah. Karena lebih maju. 3 itu saya harapkan di sini, kita bayangkan inilah yang normal-normal. Kalau kurvanya agak begitu. Di sini set gitu, ya. Ini capaian kinerjanya. Yang pernyataan guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Pengetahuan dari segi subjeknya, keterampilan dari segi menggunakannya, wawasannya menggunakan teknologinya, termasuk keterampilan juga menggunakan teknologi. Ya, sekarang mah gampang, walaupun intruder nanti masih bisa masuk juga. COVID mengajari disiplin ini, Pak. Iya, ini mengembalikan Bapak Ibu ke rumah. Para pengawas ini kan Bang Toyib. Jarang ada di rumah ya. Iya, sekarang di rumah terus. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, tahun 2016 kalau tidak salah, saya mengembangkan sistem pengawasan dengan menggunakan digital yang ada di bawah Ibu Garti waktu itu. Iya betul. Pak Agus terlibat kan? Ya, yang dari Telkom, kerjasama Telkom. Ya. 2015-16 saya sudah berinisiasi mengembangkan itu. Dan terbuktinya sekarang kan? Ya betul. Yang daerah 3T. Oh, untuk daerah 3T, tetapi T itu bukan berarti terjauh. Ya. Karena Depok pun menjadi target. Ingat nggak? Ya, betul. Ya. Daerah karena geografis itu bukan berarti jaraknya berjauhan saja. Tetapi kepadatan. Di Depok itu satu pembina, satu pengawas bisa melakukan pengawasan mungkin sampai 20 ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan berkeliling. Saya ketika itu sudah mengembangkan sistem digital. Pak Agus terlibat di situ kalau nggak salah. Ada ya, saya ikut. Ya. Dan tahun 2015 saya sudah mengembangkan GP, guru pembelajar. Masih ingat nggak? Iya, masih. Di program saya itu tahun 2015 dengan GP guru pembelajar secara daring, online, itu sudah melewati batas sekarang. Kita sekarang kan, konsep itu diambil alih oleh siapa sekarang, Pak? Ya. Saya tanya secara jujur. Oleh pihak swasta yang disebut dengan ruang guru. Ruang guru, ya. Ruang guru itu pelatihan secara online. Saya sudah mengembangkan tahun 2015. Di tahun 2015 itu program guru pembelajar itu bisa mendeteksi
Guru ini belajar apa enggak? Iya, iya. Umpamanya, di dalam layar komputer ada 10 halaman. Iya. Ada teman-teman kita yang agak-agak curang. Dia nggak baca halaman 3, 4, 5, nggak baca. Dia baca halaman 1, langsung ke halaman 10, ke tes. Percaya apa enggak? Ada kawan-kawan kita untuk GP, guru pembelajar itu, dengan daring, dia tidak baca seluruhnya sampai habis. Dia baca pembukaan, dia baca akhir. Ikut tes. Dan itu tidak bisa. Jadi kalau orang mencoba tidak membaca, tidak belajar dulu, langsung ke tes, guru pembelajar sistem itu akan mengatakan, Anda belum belajar. Sama sekarang seperti ini Ibu Rosila sampaikan. 11 orang sekarang dengan berusaha masuk, namanya tidak ada. Tidak cocok. Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Iya. Itu artinya ada beberapa, Pak. Iya. Satu, karena salah memasukkan nama. Iya. Ya. Iya. Yang kedua, percaya apa enggak, ini yang saya perkirakan. Lebih banyak lagi orang yang berminat. Betul, betul, untuk betul, masuk. Pak. Iya. Positive thinking dong. Iya. Ya enggak? Karena narasumbernya yang daya magnetnya. Iya, kapasitasnya belum cukup. Tapi yakinlah besok lusa cukup, dan Bapak kan kerjasama dengan Microsoft juga kan? Iya. Nah, itu minta banyak dong sama mereka. Iya. Dan jangan ruangannya cuma dikasih 10, yang mau masuk ada 100. Itu 10 orang itu belum bisa masuk itu. Iya, dicek lagi. Saya tahu lah. Ya enggak? Ya. Ini harus dibuat judul film ya. Celaka membawa nikmat nih. Iya. Kecil membawa banyak nih. Ya. Iya. Nah, sekarang tinggal 6 orang lagi, tinggal 5 orang lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira capaian kinerjanya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih membuktikannya? Ini kerennya APSI, pengen belajar nih cara membuktikannya gimana. Pembuktian kinerjanya ada 5. Mungkin cuma dipakai 1. Kalau yang lama, Bapak Ibu sekalian, instrumen yang lama, pembuktiannya cuma 1. Nomor 1. Mana dokumennya lengkap enggak? Enggak lengkap, coret. Enggak lengkap, 80% lengkap, A. Atau 89 lengkap, A. 75 lengkap, B. 41 di bawah 61 T. Ya. Sekarang enggak begitu. Dokumen itu kalau bisa diminimize. Dibuat sesedikit mungkin. Jadi ada 5 cara pembuktian. Yang pertama dokumen, yang kedua dengan wawancara. Ini juga masalah. Ya, wawancaranya sehari apa 2 hari, 1 jam atau 2 jam, belum kita tentukan secara pasti. Karena ini masih didiskusikan mulai minggu kemarin. Kita akan uji cobakan, nggak tahu mungkin Agustus ya kata Pak Budi ya. Iya. Iya. Itu juga kalau final. Ya. Wawancara, observasi bukan melihat adakah di dinding tergantung foto kepala sekolah. Tidak begitu. Ya. Tetapi observasi proses pembelajaran. Saya pernah ke satu sekolah di Padang, Bapak Ibu sekalian, ke SD di Padang. Saya melihat seorang guru yang sangat kreatif, pembelajaran tematik, dia rekam itu proses pembelajaran. Dia aktifkan siswa untuk belajar. Pada sekolah swasta, bangunannya sangat jelek, ada 10 bangunan, 2 bangunan itu tidak lebih dari seperti kandang kambing.
Kalau dari metode lama, itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi dengan metode baru sekarang kita ini, ya tidak seperti itu. Yang berikutnya kuesioner, dan yang kelima FGD. Ya, diskusi dengan para guru. Contoh dokumen, hasil pengembangan modifikasi dan seterusnya. Ada bukti hasil penyebar luasan pengembangan, itu di observasi. Hasil pengembangan, ada buktinya. Ya. Jadi di situ hasil modifikasi pengembangan atau hasil modifikasi strategi, model, dan teknik pembelajaran. Ini berkaitan dengan PKB. Ya, sedangkan di sininya, ya, bukti hasil penyebar luasan hasil pengembangan. Itu contoh dokumen. Saya tidak membahas wawancara, saya tidak membahas kuesioner, saya tidak membahas FGD, tetapi pada prinsipnya kalau melakukan wawancara, siapa yang diwawancara? Bisa guru, bisa kepala sekolah, bukan hanya guru yang bersangkutan, tetapi guru yang menjadi teman sejawat. Bisa saja guru Bu Rosila mengatakan, oh saya sudah menyebarkan, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman, saya ngajar di kelas 1, tapi teman-teman kelas 2, kelas 3, secara rutin kami lakukan setiap minggu untuk diskusi. Bu Rusilawati mengatakan seperti itu. Saya tanya, siapa ibu yang diajak bicara? Ibu Nini. Ibu Nini kita tanya, betul nggak gitu? Nggak ada tuh, orang itu introvert, gagal ya. Ya? Jadi ini sebuah apa namanya usaha untuk melihat apa yang dilakukan guru dari segala aspek. Yang berikutnya adalah kesimpulan penilaian. Ini kesimpulan penilaiannya adalah bunyinya berdasarkan pertimbangan apakah ada telaah dokumen, ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner, maka capaian kinerja satuan pendidikan berada pada level khusus untuk butir itu. 1, 2, 3, atau 4. Nah sekarang kami sedang diskusi, ini kan deskripsi nih Pak nih. Ya, seperti ini deskripsi nih. Ya, kami sedang berdiskusi, mungkin untuk mempermudah para asesor nanti, dibuat telah dokumen dideskripsikan. Kalau 4 itu apa? Kalau 3 itu apa? Kalau 2 itu apa? 1 itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kami mencoba sekarang mendiskusikan kalau ada 40 item, dokumennya ada 40, bisa saja dokumen enggak 40. Dokumennya cuma 10. Untuk 40 item, untuk 40 indikator. Kenapa cuma 10? Mungkin saja satu dokumen itu untuk butir 158 atau 1, 10, 20, 40. Berarti untuk butir pernyataan dokumennya sama. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Untuk proses pembelajaran, untuk mutu guru, untuk manajemen sekolah, mungkin dokumennya sama. Iya. Ya. Iya. Kita sedang melihat itu. Punya waktu 2 bulan, doakan saja. Ya. Selesai dalam waktunya. Baik. Berikutnya adalah udah terima kasih. Iya. Itu saya kira Pak Toyib, apa yang bisa saya sampaikan. Baik. Dalam waktu hampir 1 jam. Iya. Ya, saya ingin tentu
masukan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, enggak, silakan. Terima kasih. Ya.